Shalom, puji nama Tuhan, sahabat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau share kembali di saat teduh pada kesempatan ini. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Judul renungan kita adalah orang yang bersemangat. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Otis Clark adalah contoh orang yang percaya, yang hidup bersemangat di dalam Tuhan. Meskipun harus menghadapi pergumulan hidup yang berat, semangat itu membuatnya menjadi kuat dan sehat pada usianya yang ke-107 tahun. Ia dan keluarganya merupakan saksi sejarah gereja yang merasakan dampak dari dahsyatnya pergerakan dan kebangunan rohani dari pekerjaan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, dan juga California tahun 1906 yang dipimpin oleh William Seymour. Otis Clark dikenal sebagai pelayan Tuhan dan penginjil tertua di dunia. Lahir tahun 1903 di Oklahoma sampai meninggalnya pada tanggal 21 Mei 2012. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dari kesaksian dan pengalaman dari Otis Clark, begitu luar biasa dia tetap bersemangat menjalani hidup, bahkan dia bertanggung jawab dalam apa yang dia tahu di dalam Tuhan, dan dia tidak menjadi orang yang fasik, tetapi dia menjadi orang yang aktif dan bersemangat di dalam pelayanan dalam penginjilan. Nah, kalau seorang Otis Clark ini memiliki semangat yang luar biasa, bagaimana dengan kita? Apakah dalam menjalani hidup ini kita pun bersemangat di dalam Tuhan? Ada benarnya selama kita hidup di dunia yang fana dan sementara ini, kita akan menjumpai banyak air mata, penderitaan, pergumulan, maupun masalah. Mungkin kita pun sedang berada di situasi ini. Satu masalah belum selesai, muncul masalah lain di hadapan kita. Mungkin kita sedang ditimpa penyakit, dihujat, atau dihina. Dihina oleh sesama, dihina oleh orang yang kita percayai, tidak memiliki harta benda yang bisa diharapkan, atau permasalahan hidup yang lain. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, perhatikan nasihat Salomo, seorang raja yang telah banyak belajar, melihat dan memperhatikan arti dan perjalanan hidup manusia. Ia mengingatkan kita hari ini untuk tetap kuat dan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Mungkin kondisi hari-hari ini kita mulai lemah, kita mulai tidak lagi bersemangat, dan mungkin ada penyebab-penyebab yang membuat kita tidak bersemangat. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan justru kita tidak dapatkan, membuat kita tidak bersemangat. Nah, semangat itu menguatkan kita untuk menanggung
Jadi ketika kita bersemangat, semangat itu menguatkan kita ya untuk menanggung dan bertahan dalam beratnya pergumulan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itulah mengapa Salomo berkata, orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaannya. Namun sebaliknya, saudara-saudara, andai semangat seseorang patah, maka tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Gagal, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi saudara-saudara, penting sekali kita sebagai anak Tuhan memiliki semangat yang dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Sehingga setiap persoalan yang kita hadapi, kita kuat, kita tetap bersyukur. Ya saudara-saudara, mari saudara-saudara kita merindukan ya menikmati hidup yang kuat dan sehat. Tidak hanya sehat jasmani, tetapi sehat rohani. Ya. Ketika kita sehat rohani, secara otomatis kita bersemangat menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara, ayo mari kita bersemangat. Semangat yang didasarkan pada kekuatan Tuhan dan firman-Nya akan membawa kita menjadi saksi-saksi iman yang dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Andaikan semangat kita sedang meredup hari ini karena beratnya beban hidup, Tuhan menawarkan janjinya kepada setiap kehidupan kita. Dia berkata dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekali lagi saudara, andai kita sedang menghadapi ya, atau semangat kita mulai redup ya, karena beratnya persoalan dan beban hidup, kembali lagi mari kita meresponi tawaran yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu. Semua orang yang letih, yang capek karena masalah, yang tidak bersemangat karena ada sesuatu yang membuat kita tidak bersemangat oleh karena beban berat. Kata Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung, sebab ada yang peduli dengan kehidupan kita, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetaplah bersemangat, undanglah Yesus dalam hidup dan keluarga dan pribadimu, maka suasana sorga, kekuatan dan semangat hidup itu ada dalam hidupmu, dan engkau akan berani menjadi saksi seperti yang dilakukan oleh Otis Clark. Di hari tuanya, dia masih bersemangat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua sahabat yang diberkati Tuhan.